Padahal pada dasarnya manusia itu punya naluri untuk mendidik anak dengan baik, Bang. Nah, kalau dia orangnya baik, dia akan belajar dari kesalahan, terus memperbaikinya. Tapi kalau dia memang orangnya belum baik, maka ya dia anggap itu sudah selesai kewajibannya. Bukan memanusiakan manusia ya, Bang. Ya guru jangan anggap sebagai profesi Ya, biasa. betul. Salah satu penghargaannya jangan sering dikumpulin guru itu. Baiklah, seperti biasa tanpa dibuka. Hari ini malam ini kita ngobrol ngopi. Jadi temanya mengalir saja. Seperti itu, Bang. Jadi bisa beberapa hal yang bisa dibincangkan lewat obrolan kopi ini. Bisa kehidupan, pendidikan, ya pokoknya mengalir begitu saja, Bang. Oke, Bang? Ya agak deket dikit lah mic-nya. Oh iya. Begitu ya. Ah, Oke, kita mulai dari mana nih dulu nih? Untuk obrolan supaya ciami. Kita ngobrol yang agak renyah-renyah dulu lah. Tentang selingkuh juga bagus loh, Bang. Selingkuh itu konotasinya itu luas loh. Jadi ada selingkuh itu untuk orang yang punya pasangan. Ya, kalau belum punya pasangan belum selingkuh namanya. Jadi nggak usah bahas itu. oh baiklah. Anda belum pakarnya. Oke lah. Ya kalau selingkuh pasangan itu hal yang negatif dan harus dihindari dan dijauhi. Tapi kalau selingkuh ideologi, selingkuh bisnis, sepertinya hari ini mau pilek atau pilpres. Lah itu lebih cocok, Bang. Karena Tapi hal-hal itu kan ngapain kita bahas urusan orang? oh iya. Tapi ya setidaknya kita ikut sumbangsi gitu lah menyuarakan ketidakbenaran. Baiklah kalau gitu kita dunia pendidikan aja lah, Bang. Oke, itu lebih baik lah. Dunia pendidikan yang notabene pada saat ini ya turun naik gitu ya, fluktuatif kemajuannya ya. Bahkan untuk pendidikan Indonesia ini bisa dibilang menurun dan menukik gitu. Karena Apa indikatornya apa itu? indikatornya ya melihat generasi kita, Bang. Hasil dari apa? eh, keluhan-keluhan masyarakat, orang tua gitu. Makanya Jadi sejak zaman dulu pendidikan gitu. ya, enggak pendidikan itu hal yang tidak berimpact gitu terhadap akhlak anak-anak yang saat ini Abang tahu sendirilah seperti apa. Sebagian besar apa sebagian umum? Sebagian besar, Bang, Sebagian kalau besar. karena saya dari ujung ke ujung sudah menjelajahi dan berbincang dengan beberapa lah orang tua yang mengeluhkan hal itu, Bang. Sebenarnya kita tidak punya data yang valid, cuman benar dari pantauan sosial, keadaan di sekeliling kita, terus banyaknya persoalan yang langsung kita hadapi saat ini, apa kata-kata yang lebih menggambarkan tentang kondisi anak-anak dan pendidikan. Hmm. Apa menurut ente bang awal apa? Ya, jadi memang ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh terhadap dunia pendidikan, terutama pola asuh yang mungkin tidak begitu memahami ya. Orang-orang tua tidak begitu memahami, hanya menjalankan secara estafet gitu. Jadi pola didik yang lama diturunkan ke pola didik yang baru, tapi tidak melihat kondisi sosial. Berarti pola didik lama salah juga. Tidak, tidak. Saya Gimana? belum mengeneralisir seperti itu. Belum selesai, Bang. Jadi gimana? Jadi ada hal-hal yang memang pola didik yang lama itu bisa diterapkan, tapi tidak
semuanya sepertinya, tidak semuanya bisa diterapkan dengan kondisi mental ya. Kalau mental mental anak-anak untuk masa kini gitu, Nah, kalau menurut saya jadi gitu. apa ini? Keadaan sosial yang mempengaruhi anak-anak atau pendidikan yang kurang bisa beradaptasi dengan keadaan atau seperti apa? Yang salah di sistem pendidikan apa memang budaya saat ini yang jauh lebih maju dan sebagainya gimana? Ya, eh karena ini ada korelasinya, Bang. Jadi tidak tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Karena ini ada keterkaitan gitu satu sama lain. Terutama ya kebebasan informasi gitu. Ya, diantaranya media sosial itu sangat berpengaruh terhadap hal yang terjadi saat ini gitu, terutama di masalah pendidikan gitu loh. Jadi kita mau diskusi apa nih? eh Pendidikan. Pendidikannya ya meluas saja, Bang. Ya semua orang tahu kalau dunia ini sekarang sudah sangat terbuka. Media sosial pengaruhnya negatif, pengaruh positif, kemudian arus informasi, keterbukaan dan sebagainya, budaya-budaya luar. So what's gitu loh. Ya. Ya, Ya, berarti kan di situ harus ada pakem yang mengaturnya, Bang. Supaya ya pakem pakem di sini pun agak-agak absurd ya. Agak absurd juga, pakemnya harus seperti apa sih sebenarnya gitu kan menurut Abang. nah, kalau situ bingung gimana? Iya. ini 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 kalau dulu. bukan bingung mencari jawaban, ini bingung membuat pertanyaan. Hmm. Oke ya, kita mulai dari kebingungan untuk membuat pertanyaan. Nah, baru nanti kita Karena mencari jawaban. complicated gitu, Bang. Jadi persoalannya terlalu banyak sehingga kita tidak Nggak bisa apa-apa, mengkonstruksi menjadi. dimulai dari apa yang kita rasakan Iya, saja. iya betul. Mungkin kan sebagian Iya, pemirsa atau penikmat channel ini mungkin merasakan hal yang sama, betul. sehingga bisa mengikuti kajian ini atau ya sama sekali tidak terlibat dan menganggap apa yang kita bicarakan mungkin nggak 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 tergambar dalam kehidupan mereka. Yang pertama kita melihat fenomena perkembangan zaman sangat cepat terutama di era digital seperti ini. Oke, pengaruh negatif dan positifnya juga ikut terlibat di dalamnya. Kemudian pendidikan anak-anak kita, pendidikan bangsa kita atau pendidikan keluarga kita. Jadi kalau kita kritik pendidikan sistem pendidikan nasional, tentu kritik kita terlalu luas. Ya. Apa yang bisa kita lakukan toh? Tapi kalau kita mengkritik dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, mungkin kita lebih bisa banyak diskusi karena hal-hal itu bisa kita rubah saat ini. Betul. Tidak berharap perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana. Perubahan ganti menteri, perubahan kebijakan politik, perubahan kebijakan anggaran dan sebagainya itu terlalu Terlalu luas lah ya. boleh dibahas, tapi tentunya bukan dalam kapasitas kita saat ini. Betul, Ntar kalau betul, betul. kita jadi pemimpin baru boleh kita bahas. Oke. Iya kan? Luar biasa. Jadi bahasan tuh ada batasannya. Berarti bisa kita mulai dari hal yang terkecil, Bang. Betul. Pola pola didik di rumah saja gitu loh. Iya, Ah, boleh. itu pola didik di rumah itu kan kadang-kadang orang tidak begitu paham. Padahal pada dasarnya manusia itu punya naluri untuk mendidik anak dengan baik, Bang. Ya, paham tuh ada 4 ya, Hmm. seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Satu orang yang ngerti kalau dia nggak ngerti. Ya. Jadi dia ngerti kalau dia kondisinya kurang atau bodoh. Ada orang yang nggak ngerti kalau dia nggak ngerti. Jadi dia kalau kita bilangin nggak bener, ah perasaan dia bener gitu. Ya, ya. Jadi ini kategori yang paling bawah nih. Dia nggak ngerti kalau dia nggak ngerti. Ada orang yang ngerti, yang kedua tadi ngerti kalau dia nggak ngerti. Yang ketiga tentu orang yang apa? Yang ngerti kalau dia mengerti. Ngerti? Oke. Yang keempat apa? Mengerti dan
Dia tidak mengerti Tidak kalau dia mengerti. mengerti. Iya, iya. Dia tidak paham kalau dia paham. Ya misalkan awal, awal mungkin nggak paham atau nggak sadar kapasitas awal, tapi sebenarnya bisa dalam hal-hal tertentu, cuman Betul. tidak disadari. Nah oke, karena kata paham itu tadi menyangkut empat hal ini ya, so kita mulailah dari tadi kritik banyak, sebagian mungkin sebagian besar orang tua yang tidak paham. Jadi yang tidak paham tuh masuk yang kategori 3 atau 4 tadi, yang dia sendiri nggak paham kalau dia nggak paham, atau dia paham kalau dia nggak ngerti. Hmm. Ya misalkan kayak abang nih, abang ngerti soal kimia, tapi abang nggak paham lebih lanjut misalkan tentang kimia, tentang astronomi, hanya sebagian kecil. Ngerti kalau kita kurang tentang ilmu itu Ya. misalkan. Tapi kalau bidang filsafat, bahasa, kita ngerti tentang ilmu tersebut. Nah, kayak begitulah. Jadi Ya, ya. kita ngerti kalau dalam posisi tertentu, dalam bagian tertentu kita tidak terlalu expert, tidak terlalu paham. Nah, oke, kita masuk ke pemahaman tentang keluarga tadi, pola asuh, pola didik. Ada ayat nawan di situ, masalahnya gimana? Enggak. Itu Jadi gini, penyebab terbesar krisis anak-anak apa gimana? sepertinya begitu Bang. Sepertinya begitu. Karena gini Bang, kita harus mengurut dari awal. Dari awal. Harus mengurut dari awal. Kenapa harus mengurut dari awal? Pertama, ketika kita, Kalau diurut dari atas biasanya. ya dari atas ya. Dari bawah boleh, Dari awal aja lah Bang, dari karena awal. saya namanya awal. Ini pandangan saya Bang ya. Eh, Kesadaran Bang, kesadaran akan komitmen. Itu yang menjadi fundamental ya. Kenapa saya bilang kesadaran itu hal yang penting? Karena gini, ketika kita sebagai individu sendiri nih ya, mau menyatakan atau mau berkomitmen menikah itu adalah pilihan. Pada dasarnya kan manusia itu selalu diberikan dua pilihan dan harus memilih satu di antara dua itu. Itu Bang. Pilih Itu menikah atau tidak menikah ya gitu. betul. Jadi itu dan kita tahu Kirain ketika menikah itu hajat terbesar hidup gitu. Enggak ya? Boleh dipilih, boleh karena enggak? aduh cerepet-cerepet terus ini. Jadi buntu jadi. Agak Jadi lagi. kita lanjutkan dulu Bang sebelum nanti ada pertanyaan ke Abang ya. Jadi dari situ kita harus memilih satu di antara dua. Dan tentunya ketika kita memilih satu di antara dua, ada konsekuensi yang harus kita terima, Bang. Ya, konsekuensi itu sesuai dengan apa yang kita pilih. Contohnya, ketika kita menikah, itu akan pilihan kita. Itu betul-betul kita harus sadari bahwa pilihan itu ada konsekuensinya. Ketika kita sudah akad nih, sudah akad, sudah akad, terus itu kan sebuah komitmen yang sakral gitu, dan itu harus disadari banget gitu oleh seorang laki-laki ataupun si perempuan gitu pasangan kita. Nah, komitmen di sini kita harus sadar bahwa ketika kita sudah menyatakan komitmen, bahwa kita harus sadar kita akan menjadi suami untuk istri kita. Itu pertama, Bang. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita akan menjadi ayah dari anak-anak kita, Bang. Oke. Betul gitu, Bang? Oke. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang mungkin ya, mungkin hal yang sepele tapi kadang-kadang abai gitu loh. Emang apa? Jadi jadi Dampaknya apa? ya abainya tuh ya udahlah menikah ya menikah aja untuk membangun rumah tangga. Tapi kesadaran yang ditanamkan itu dan konsekuensi yang akan diterima itu eh jelas-jelas akan kita dapat gitu loh konsekuensi itu. Ya seperti kan terkadang ya yang namanya manusia ya ketika kita sudah menjadi ayah dari anak-anak, suami dari seorang istri, eh ada hal yang menjadi sebuah kejanggalan gitu, kejanggalan ketika saya menikah untuk membangun rumah tangga, punya anak, terus menafkahi. Itu hanya permukaannya saja, tapi kesadaran untuk berkomitmen bahwa kita sudah memilih, terus kita ada konsekuensi. Nah, itu yang kadang-kadang tidak disadari gitu, tidak disadari oleh
si individu itu, sehingga apa yang dilakukan itu kadang-kadang menjadi sebuah keluhan gitu. Ini terjadi ya pada beberapa orang tua ya. Saya tidak mengeneralisir untuk semua orang tua untuk saat ini ya Bang ya. Ketika bekerja itu orang tua rata-rata ya sudah bekerja untuk menafkahi, ngasih nafkah, terus nyekolahin, dianggapnya selesai Bang gitu Bang. Nah, hal itu yang kadang-kadang mungkin akan berpengaruh terhadap kesadaran untuk mendidik lebih lebih intens atau lebih apa ya, yang berimpact lah terhadap si anak supaya lebih baik gitu loh Bang. Jadi kalau menurut Abang gimana tuh? Ya, sebenarnya itu cukup dengan kalimat yang sederhana sebenarnya. Hmm. Orang yang baik, yang punya komitmen yang baik, tentu akan berusaha menghasilkan karya ataupun menyelesaikan amanahnya secara baik. Siapapun orang yang bujang menjadi berkeluarga, yang gadis berkeluarga, ataupun di tempat kerja. Jadi prinsipnya itu orangnya baik dulu. Kalau orangnya baik, maka kalau dia tadi ya yang empat tadi ya, walaupun dia tidak paham tentang bagaimana cara mendidik anak, tidak terlalu paham, memang tidak paham karena belum punya anak sebelumnya, ilmunya hanya diadopsi dari pola asuh orang tuanya yang dahulu. Tapi kalau dianya baik, maka kemungkinan besar dia akan mengupgrade ilmunya, menambah wawasannya, kemudian memperhatikan amanah-amanah di dalam lingkungannya. Jadi kata-kata tadi kurang kesadaran itu sebenarnya dimulai dari pribadi kita. Ya, kita semua ketika belum keluarga belum punya ilmu, bahkan belum belajar bahkan bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana cara memberikan mereka kenyamanan, mendampingi mereka dalam kegiatan sehari-hari. Kita nggak punya ilmu itu semua dilakukan secara naluri dan itu ya kadang salah kadang benar, ya nggak. Nah tapi dengan orang yang baik tadi, karakternya baik sejak permulaan, sejak awal ya, maka dia akan menelurkan hasil karya-karya yang baik dan menjalankan amanah-amanah yang baik. Jadi kalaupun dia tidak paham, dia akan belajar. Jadi intinya adalah semua berpunca dari pribadi-pribadinya. Jadi kalau semua orang ingin menikah misalkan ya, walaupun dia tidak punya ilmu tentang membina keluarga, tapi dia yakin dengan kesungguhan, niat hatinya yang tulus, komitmen, dia melakukan hal tersebut. Dan kemudian dalam perjalanannya timbul masalah-masalah dalam keluarga. Nah ini masalah di seberapa cepat kita mengatasi masalah keluarga kita ya tergantung dari komitmen itu tadi. Nah ada orang yang kemudian misalkan tadi dalam contoh awal sebutkan dia sibuk bekerja, mencari nafkah, menyekolahkan dan dirasa itu sudah cukup. Tapi ternyata prakteknya nggak cukup misalkan begitu. Terus dia merasa apa yang salah ya. Nah kalau dia orangnya baik dia akan belajar dari kesalahan. Terus memperbaikinya. Tapi kalau dia memang orangnya belum baik. Maka ya dia anggap itu sudah selesai kewajibannya. Tapi semua orang tua pasti menginginkan anak yang baik. Cuman dia nggak tahu kadang bagaimana cara membuat itu bisa terjadi dalam kehidupan keluarganya. Jadi bahasa sederhananya ya kesadaran yang tadi awal bilang kesadaran itu adalah watak dari seseorang tersebut. Jadi kalau awal menemukan pasangan yang baik itu sudah nggak perlu berdiskusi komitmen bagaimana cara mendidik anak ke depan, gitu kan? Itu sambil jalan ketika punya diskusi sambil memperbaiki. Yang penting pasangannya baik, didengar baik, referensinya baik, kelihatannya baik, hasil istiqorohnya baik, itu pasti baik lah kan. Walaupun kan nggak mau juga nyari janda yang pengalaman gitu kan kan Janda pula. iya dong iya kan nggak mau aja kan janda pengalaman misalkan yang sudah punya 5 anak, oh ini udah terbukti sukses mendidik anaknya 5 terus nggak kepingin juga kan. Nah jadi ya itu, jadi temukan saja orang yang baik maka hidupmu akan baik. Oke Bang, dari pemaparan Abang itu tentang masalah orang yang baik akan menghasilkan eh, anak yang baik lah ya, karena ini kan seputar keluarga ya Bang. Tapi ada fenomena yang
terjadi di masyarakat kita, orang tuanya baik bang, orang tuanya baik, ayahnya baik, ibunya baik, tapi anaknya kurang baik gitu loh bang. Itu apa yang menjadi faktor atau kesalahan Ya, ini yang terjadi di pertanyaannya masyarakat? bias besar ya. Ya, Kemudian kalimat ini harus diteruskan baik plus benar. Jadi sudah baik, terus caranya juga benar. Kan tadi abang bilang ada orang yang baik tapi tidak punya ilmunya. ah, Baik, cuman dia tidak punya ilmunya. Jadi dalam hal yang kita diskusikan ini adalah dia baik, terus dia punya ilmu dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, salah satu penyebabnya di situ, ya. ya, Jadi jangan cerita kalau ini takdir, anak-anak dididik dengan begini takdir ya. Kita nggak bicara itu karena bukan wilayah kita. Ada orang bilang, oh ini anak kalau sekian pasti nanti hasilnya ada satu dua yang bandel, ada satu dua yang tidak nurut. Oh, terus dicontoh-contohkan seperti anaknya Nabi Nuh, dicontohkan dengan banyak-banyak referensi seperti itu. Akhirnya orang punya kesan ya mungkin nggak semuanya hasil dari anak didik saya baik ya. Nah, jadi itu bukan wilayah yang kita ya. Wilayah takdir itu jangan didiskusikan. Artinya kalau wilayah ikhtiar ya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk terus baik walaupun grade baik di antara anak-anak itu tentu punya level-level tertentu. Jadi anak nakal kadang dianggap nggak baik karena dibandingkan dengan anak yang penurut. Ya kan begitu ya kan? standarnya seperti itu bang. Standarnya seperti Ya, itu. Anak yang penurut, soleh, rajin, berprestasi dengan adiknya atau abangnya yang tidak berprestasi dianggap tidak baik. Seperti itu. Itu kan standar-standar betul. yang dibuat oleh kita sendiri. Akhirnya melihat kekurangan di situ ya. Nah, sebenarnya ada patokan yang besar di dalam kehidupan ini. Kehidupan ini nanti kita bicara lebih jauh tentang konsep kehidupan lah. Tapi di dalam keluarga semua anak baik dengan pola-polanya sendiri. Oh gitu. Oke bang. Nah tadi ada kelanjutannya baik dan apa tadi bang? Benar. Baik dan benar. Nah standar kebenaran tentunya harus digali secara ya dengan belajar tentunya kan bang, ya? Dengan belajar. Nah eh berangkat dari situ tadi sudah cukup jelas untuk seputar komitmen, terus baik, terus kesadaran itu sebenarnya menjadi korelasi yang cukup lengkap gitu ya bang. Nah sekarang itu berangkat dari itu sebelumnya di ringkup yang terkecil gitu ya bang. Nah ini bagaimana nih bang, menurut abang ketika hal itu sudah dilakukan secara maksimal dalam bentuk ikhtiar, sekarang bagaimana untuk mengcover ya, mengcover pengaruh-pengaruh lingkungan gitu bang. Ini siapa tahu ya orang tua bisa meniru nih bang Riki untuk gimana tuh bang menurut abang bang? Ya, pengaruh lingkungan itu memang tidak bisa dihindari. Yang bisa adalah diminimalisir, ya. Pengaruh lingkungan yang negatif. Ya, kalau dalam ilmu kita di kampus, kita ada materi sambung dan putuskan pemicunya. Jadi apa itu? Salah satu penjelasannya adalah kalau kita terjebak pada sesuatu itu biasanya, bukan biasanya, memang ada pemicunya. Pemicunya itu apa? Sehingga sesuatu itu terjadi. Nah, pemicu ini yang harus diputuskan. Jadi kalau lingkungan pemicu harus ganti lingkungan. Kalau teman pemicu harus ganti teman. Kalau sekolah pemicu harus ganti sekolah. Apa saja pemicu-pemicu? Kalau handphone menjadi pemicu ya pemicunya harus dihindari handphone. Ah, jadi harus seperti itu. Apa yang membuat penyebab anak-anak misalkan kita bicara yang lebih teknis ya. Ya, Tadi kita bicara yang terlalu filosofis, ya, tapi ya untuk pengantar sih boleh. Misalkan pengaruh anak-anak ketika malas belajar, kurang giat belajar. Kita lihat kesibukannya apa anak-anak itu, hobinya apa. Kalau hobinya positif, kita dorong. Misalkan dia hobinya berinteraksi, olahraga, ataupun sebagainya. Tapi kalau hobinya cenderung negatif, misalkan terlalu banyak main game di handphone atau menonton scroll-scroll saja begitu, itu ya memang harus dibatasi.
Kalau nggak dibatasi orang tua, nanti anak akan terus menjadi habit. Setelah habit ya dia akan berubah menjadi adiktif sampai menjadi karakter dan itu sudah sangat susah untuk dilepaskan. Tapi kita punya trik atau cara untuk memutuskan pengaruh tersebut. Pengaruh lingkungan itu kan dimulai dari lingkungan rumah, Betul. lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, tempat tinggal, sama lingkungan media sosial. Oke, mana yang pengaruh-pengaruh yang negatif ini kita sebisa mungkin dikontrol oleh orang Orang tua. tua. Itu saja sebenarnya. Jadi banyak kasus, beberapa abang nanganin kasus anaknya yang sudah adiktif, sudah kecanduan main gadget, Gadget. kecanduan. Jadi minta diterapi, ya salah satunya itu harus berani kasar orang tua. Soalnya orang tua katanya ini kalau kami ambil HP-nya itu bisa ngamuk seharian itu. Ya. Kayak begitu. Tantrum. Ya, jadi itu salah satunya ya harus tega. Ya. Ke orang tua harus tega. Kalau nggak tega, dia akan terus membiarkan anaknya pada kecanduan. Oke, ya setelah itu tentu diajak untuk bermain dan mengalihkan eh, misalkan pergi keluar jalan-jalan dan sebagainya. Soalnya kalau udah kecanduan sama gadget atau gadget masih bisa kontrol. Kalau Ya. kecanduan sama kemarin juga ada yang konsultasi di sini, kecanduan pengaruh negatif teman. Jadi anak udah nongkrong, udah pulangnya malam, udah nggak bisa ditegur. Nah, itu sudah sangat memprihatinkan pergaulannya, sudah ngelawan orang tua. Akhirnya orang tua dengan penuh kesusahan menangis. Bukan hanya orang tuanya, neneknya, keluarganya datang untuk berkonsultasi. Udah nggak bisa diatur sama sekali anaknya. Jadi udah ngelawan, sudah nggak pulang rumah. Itu masih kelas 6 apa kelas 1, kelas 7 begitu ya. Jadi udah agak terlambat, tapi ya belum terlalu terlambat karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan toh. Betul. Tapi ini effortnya yang besar karena harus berupaya semaksimal mungkin mengalihkan kecanduan terhadap pertemanan hal-hal yang di luar. Butuh perjuangan tersendiri bagi anak-anak kita. Betul bang. Ah, nah menyikapi hal ini memang kita tidak bisa lepas gitu dengan untuk kondisi saat ini mengenai kemajuan teknologi terutama gadget karena itu sudah dianggap sebagai kebutuhan ya bang ya. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi catatan bahwa Bill Gates aja bang itu orang yang penemu software Microsoft itu di anak-anaknya itu baru dikasih gadget itu sekitar sebelum umur 14 tahun. Berarti dia paham betul pengaruhnya seperti apa, akan seperti apa gitu kan. Nah, tapi sekarang itu terutama ya di lingkungan kita ini seakan-akan ya hal itu menjadi gaya hidup yang tidak bisa lepas gitu, Bang. Nah, eh itu kan tadi Abang memaparkan tentang tips bagaimana untuk sedikit menangani pengaruh-pengaruh gadget ini terhadap anak. Tapi kadang-kadang orang tua nggak tega itu bang, nggak tega gitu. Karena apalagi kemarin waktu COVID itu bang, gadget ini menjadi kebutuhan untuk daring gitu ya. Jadi sebagai media belajar gitu untuk dia tetap di rumah ya belajarnya pakai handphone dan itu dijadikan sebuah kesempatan gitu. Jadi gimana ya supaya ya istilahnya tips yang lebih spesifik gitu bang, selain harus keras gitu kan, terus mungkin pengalihan, mungkin yang lebih spesifik, yang lebih efektif gitu ya, yang bisa dipahami oleh orang tua harus seperti apa itu bang untuk Iya itu. penanganan ini. Saya pernah dengar dulu ya seorang motivator nasional mengatakan kalau kita lembut sama kehidupan pribadi, Hmm, maka kehidupan luar itu akan terasa keras.
Tapi kalau kita keras sama kehidupan kita, disiplin, maka kehidupan luar akan terasa lembut. Jadi ini ya pilihan. Maka tadi ada bahasa Ya, pilihan. Orang tua ya harus keras dalam hal mengatur, bukan nggak boleh ya, mengatur eh, penggunaan gadget. Nah masalahnya nih begini nih, masalah yang sedang dihadapi orang tua kita nih. Oh bapaknya kerja, ibunya juga kerja. Jadi ketika anak di rumah sebagai hiburan, ya televisi sama gadget. Itu hmm, itu faktor yang ya menjadi yang tak bisa dihindari. Jadi ya kebutuhan gadgetnya ya untuk komunikasi, tapi itu terus digunakan anak sampai seharian, sampai ibu orang tuanya pulang. Nah ini keadaan yang sedang dihadapi oleh orang tua yang dua-duanya bekerja. betul. Jadi dititipkan sama neneknya, dititipkan sama saudara atau pembantu. Tentu mereka nggak bisa sekeras orang tua ya. Betul. Akhirnya anak tersebut menggunakan gadget dengan berlebihan. Ya itu sebagian kecil keluarga-keluarga yang dihadapi. Nah itu pilihan. Pilihan kepada orang tua. Jadi jangan dianggap ini nggak serius. Jadi pilihannya ya serius. Kalau orang tuanya tidak bisa mengarahkan mengambil manfaat dari gadget, ya tunggulah masa kehancuran anak tersebut. Dari mulai kesehatan, faktor mata, faktor mental. Ya akhirnya sibuk bekerja seperti apapun, hasil anaknya ya nanti akan menjadi anak yang tidak bersosial, anak yang tidak Ya, komunikatif, betul. anak yang terbelakang dalam mental dan kesehatan. Dan ini resiko yang diambil orang tua karena mereka bekerja. Ada solusinya, mungkin di pesantren kan atau di asramakan. Itu mungkin lebih tepatnya, Bang ya. Ya, tapi kalau anaknya masih SD, kadang orang tua nggak tega kan mau memesantrenkan kan. Ya, Apalagi sekarang sih udah mulai banyak ya orang tua kelas 4 SD sudah mulai diberangkatkan di asrama pesantren. Ya carilah asrama yang baik, yang bagus, yang bisa mengakomodir yang kalau enggak begitu, apalagi orang tua nggak tega hmm. untuk melepaskan anaknya. Ya Ya soal kembali enggak lagi ke konsekuensi ya, Bang ya. nggak Konsekuensi tega pilihan itu. itu karena tidak punya apa tadi pengalaman Pengalaman. keluarga. Ya, Itu ya. tadi dia tahu anak ini harus dibatasi, tapi dia nggak punya ilmu itu yang ya tadi ya Ya, paham tapi nggak paham. Kemudian nggak berani untuk mengambil keputusan sehingga harus oh ya mungkin suami nggak setuju atau istrinya nggak setuju sehingga keluarga akhirnya tidak berani ngambil keputusan ya akhirnya resiko resiko. ya betul Oke. betul. Nah, jadi resiko ditanggung oleh Eh, eh, siapa penjual, apa pembeli. Oke Bang, itu ya jadi tega dan dipondokan apalagi sekarang itu Bang di Jawa itu udah banyak sekali pondok-pondok yang menyediakan untuk anak-anak di bawah umur ya istilahnya tingkatan SD gitu kan. Polanya memang disesuaikan di situ ada pengasuhnya dan sebagainya Ya, gitu kan. pondok alam, Ya. begitu kan, yang lebih dekat dengan alam. Atau pondok apalah yang Terus ada nih Bang pertanyaan yang sedikit menarik, sedikit menarik. Eh, Apakah mungkin Bang, ya istilahnya kondisi saat ini kan udah semakin terasa lah pengaruhnya oleh orang tua kita. Kita coba untuk menarik mundur gitu. Kita tidak bersentuhan dengan yang namanya teknologi, terus kita kembali ke permainan-permainan tradisional. Mungkin nggak Bang? ya itu semakin nggak menarik hari ini. Semakin Iya, nggak menarik. Walaupun sekarang banyak penggiat-penggiat budaya untuk mengembalikan nostalgia permainan masa lalu ya. betul. Tapi itu hanya event-event tertentu dan nggak menarik, Iya. nggak menarik. Karena kelahiran tahun 80-an itu ya sangat apa ya, sangat terkesan sekali gitu dengan permainan-permainan tradisional. Karena ketidakmenarikan itu ya Bang ya, yang nggak mungkin untuk dikembalikan ya. Tapi mungkin kalau di dunia pendidikan secara formal gitu Bang, ditumbuh kembangkan budaya-budaya permainan tradisional atau gimana itu memungkinkan nggak Bang? Mungkin di sekolah, Iya di sekolah. ya karena anak-anak menghabiskan waktu berapa jam tuh di sekolah? 6 jam, 7 6 jam jam 7 jam lah. di sekolah. Itu waktu yang
cukup efektif untuk mendidik karakter anak-anak ya. Tapi kadang pendidikan kita juga ya mau gimanain lagi ya. Apalagi kita lihat pendidikan Iya, negeri, nampung anaknya banyak banget, ya nggak? iya, Kemudian apa? Perhatian guru menjadi tidak bisa fokus karena banyaknya, ya terlalu khususnya banyak lah. khususnya di Batam ya. Ya, Di daerah lain ada juga beberapa. Itu muridnya bisa sampai 40 satu kelas. Gimana 40 loh? Ada empat iya, dua. Idealnya kan 32 untuk tingkat SMP ya. 28 untuk tingkat SD. Ideal. Itu sudah diatur oleh peraturan, sudah diatur loh oleh aturan-aturan ruang kelas, guru. Tapi karena besarnya permintaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di negeri, terutama mereka merasa negeri ya mungkin lebih murah biayanya. iya. Nah itu orang tua juga harus berani mengambil keputusan, misalkan untuk tidak menyekolahkan anaknya di negeri, ambil keputusan, Hmm, walaupun berani membayar lebih kepada sekolah swasta swasta. yang mereka pilih ya. Harus berani ngambil keputusan itu, kalau enggak anak-anak itu menjadi anak-anak yang umum dengan miskin perhatian di sekolah, miskin perhatian di Di rumah. rumah, ya kan? Ya, ini faktor banyak. Tapi kalau prestasi mungkin adalah Ya, beberapa ya. Tidak bisa juga diabaikan. Namun secara teori itu juga dan fakta ya nggak bisa fokus pendidikannya. Jadi sudah pendidikan di rumah minim, di sekolah tidak maksimal, apalagi mereka kemudian sore tidak diberikan apa penyaluran hobi mereka, ya. malah disuruh kursus-kursus yang diwajibkan oleh orang tuanya. Kan ada tuh orang tua yang pingin banget anaknya tahfiz, yang pingin banget anaknya ahli musik, ahli matematika, yang pingin banget punya kalian akhirnya dikursuskan Betul. sesuai keinginan orang tua. Ini problem besar bagi anak-anak kan. Ya, Jadi harus bisa. Nah, jadi anak-anak itu ya harus kita komunikasikan dia sejauh apa sih tingkat kecerdasannya. Jadi orang tua mesti harus paham 10 kecerdasan manusia. Dari 10 kecerdasan manusia itu artinya gini, mungkin kita terangkan sedikit di sini. Manusia itu memiliki 10 kecerdasan. Ada yang bilang 9, ada yang 8, tapi kita bilang 10 ya. 10 kecerdasan ini tidak dimiliki semuanya oleh manusia. Ada yang bisa 3, 5 dan sebagainya. Artinya kembangkan kecerdasan itu sesuai dengan fitrah anak tersebut. Jadi tidak mesti sama dengan orang tua. hmm, Misalkan orang tuanya punya kecerdasan musikal. Anaknya tidak mesti punya kecerdasan musikal, ya, tapi kalau anaknya punya kecerdasan musikal silakan dikembangkan. Atau lebih anak itu punya kemampuan intrapersonal. Maka ya hubungan keaktifan di luar, organisasi, pramuka harus lebih diaktifkan. Jadi dia punya kecerdasan intrapersonal yang baik. Ini karakter-karakter calon pemimpin. Atau dia punya kecerdasan linguistik. Misalkan hobi dalam bahasa, hobi di dalam eh, literasi dan sebagainya. Jadi anak-anak ini atau dia punya kecerdasan parsial ya atau kecerdasan logical atau dia punya kecerdasan kinestetik. Yaitu bisa olahragawan ataupun seni budaya. Itu jadi harus dilihat perkembangan anak, jangan sesuai dengan keinginan orang tua. Ya, jadi anak juga harus dipahami. Kalau nggak paham, anak saya ini gimana nih? Ya, cari dong. Cari kan sekarang kan banyak tuh lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga psikotes atau yang bisa melihat hmm, perkembangan anak. Ya harus harus cari. Kalau nggak mau ya belajar. ya Kalau nggak betul. mau keluar uang ya belajar. Kalau nggak dibiarkan saja begitu sekolah terus pulang terus tanpa dibekali. Ya minimal anak kita itu kan harus punya bekal agama ya. Agama itu juga bukan agama yang kognitif yang hanya belajar saja, tapi juga di situ bisa pengembangan karakter, budi pekerti, akhlak di dalam pelajarannya. Kemudian juga harus memiliki hobi yang bisa mereka kembangkan. Ya barulah kemampuan-kemampuan intelektual. Nah, Tuh. nah, hal-hal itu tuh Bang, ya istilahnya pengetahuan tentang itu tuh
terkadang kan di masyarakat pada kenyataannya karena terbentur oleh kebutuhan dan mereka harus bekerja sehingga tidak ada kesempatan untuk mengetahui dan mencari. Nah, ini nih untuk bisa menyebarluaskan ilmu pengetahuan ini macam mana ini, Bang? Ya kayak podcast begini mudah-mudahan menjadi inspirasi Oh oleh orang ya, tua kan. betul-betul ya, Ya kita mudah-mudahan. terus berkampanye, mengingatkan, berdiskusi seperti itu ya. Ya, Nggak ada cara lain. Ya kalau hari ini bisa mendengar 10, besok 100, apalagi mungkin di-share bisa menjadi hal yang bermanfaat dan memotivasi para orang tua supaya sesuai dengan harapan mereka. Itu juga harus berkorelasi dengan keilmuan yang ya. tadi dengan tepat dan benar. Jangan nonton TikTok aja ya, Bang ya. Ya jangan jangan asik sendiri. Jangan asik sendiri ya. Ya jangan orang tua merasa sudah tadi apa? Sudah melahirkan, Ya, membesarkan, menyekolahkan. udah selesai aja Dikira gitu. sudah selesai kan begitu Ya, kan ya, konteks kesadarannya tadi ya, kan. betul. Nah, makanya itu perlu ilmu, perlu wawasan, kemudian ya perlu mencari tahu. Makanya tipe-tipe orang yang pingin mencari tahu, tipe-tipe orang yang pingin terus belajar, tipe-tipe orang itu abang kategorikan dengan karakter orang yang baik. Hmm, Ya, yang baik sehingga nanti dia bisa berperilaku yang benar. ya, Ya, betul. nah Tapi itu kita sedikit Bang motong, agak tarik mundur lagi nih Bang. Masalah tentang hal itu, ya tentunya itu perlu kesadaran juga Bang. Karena kalau tidak sadar akan komitmen itu ya akhirnya ya abai itu yang ya akhirnya itu yang fenomenanya seperti itu tipe Bang. 4 manusia tadi itu, ya kan? Dia nggak tahu kalau Iya dia nggak betul. tahu. Dia tahu kalau dia nggak tahu, ya nggak? Ya, Dia tahu kalau dia tahu dan dia nggak tahu kalau dia tahu. Artinya dia yang minimal dua ini tadi dah. Dia tahu kalau dia nggak tahu. Berarti dia sadar. Oh, gua nggak bisa nih. Saya nggak bisa mendidik anak nih. Harus saya cari nih, gitu. ya, ya, ya. Ya kan? Betul. Begitu. Atau dia sudah tahu. Ya sudah saya didik dengan cara saya didik dengan pola saya. Hmm, Ya kan? ya, Atau orang yang beruntung, dia nggak tahu tapi prakteknya benar. ya. Dia nggak sekolah, nggak paham, nggak pernah dengar literasi, nggak pernah melihat, nggak pernah berdiskusi, tapi dia paham benar mendidik anaknya. Berarti itu apa? Nalurinya, Iya mungkin sadar akan nalurinya. didikan orang tua, didikan keluarga sehingga dia mengatur anaknya sedemikian rupa Ya, dan bisa berhasil. jadi. Nah yang fatal itu yang tadi yang terakhir. Hmm. Dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Tuh Itu kan? udah tidak bisa ditoleransi lah. Abang tadi agak sedikit eh, nyangkut ke apa persoalan masalah tadi masalah kuantitas ya kuantitas murid ketika di SMP negeri yang begitu khususnya di Batam ya 40. Apakah nggak ada gitu kebijakan tapi memang itu sih ya mudah-mudahan sih kedengeran gitu ya. Dengan kapasitas yang terbatas, kuantitas murid banyak, gurunya cuma satu. Apakah mungkin gitu ya? Ditambah lagi gitu gurunya menjadi dua gitu ya. Jadi bisa kolaborasi untuk lebih memperhatikan si anak yang banyak itu dalam satu kelas. Tapi memang itu sih ranahnya kebijakan sih ya. Ya, Tapi nah, ya, kalau kita mengkritik kebijakan, salah satu kritiknya seperti itu. ah, Pertama, pemerintah harus tegas hmm, terhadap kapasitas sekolah-sekolah di negeri supaya tidak overload. Tapi pertanyaannya, kalau mereka sekolah swasta terus mahal, terus gimana solusinya? Sebenarnya ada solusi uang saja. Ya, kalau masyarakat kita banyak uang, artinya mereka pasti cenderung akan menyekolahkan anaknya di swasta. tuh, Nah, rata-rata ekonomi kita di bawah, sehingga rata-rata kemudian anak-anak disekolahkan di negeri. Nah, pemerintah punya pilihan. Satu, mensubsidi lebih banyak sekolah swasta sehingga sekolah swasta lebih murah, ya kan? Atau memberikan beasiswa secara langsung. hmm, Misalkan ya beasiswa saya titipkan anak negeri ini pindah ke swasta, tapi seluruh biayanya dibayar oleh pemerintah. Artinya full beasiswa. ya, Jadi nanti dibalancekan sehingga posisi ruang belajar sekolah swasta dan negeri benar-benar ideal. Nah, hal seperti itu sebenarnya bisa, tapi itu tergantung kebijakan politik pemerintah daerah. Kalau tingkat SD sama SMP itu wali kota, kalau tingkat SMK, SMA, aliyah itu tingkatnya gubernur. hmm, Nah, itu kebijakan anggaran. Jadi pemerintah, jadi pemerhati-pemerhati kebijakan juga harus melihat
eh, nggak cukup, pembangunan fisik itu bagus tapi belum cukup. Ya. Seperti di Batam ini, pembangunan fisiknya bagus tapi belum cukup untuk menjadikan manusia hebat, itu belum cukup. Kita harus sama-sama berjuang dengan pemerintah, sama-sama berjuang dengan seluruh stakeholder agar setelah ini pembangunan SDM harus juga maksimal. Karena kalau SDM nggak dibangun ya seperti ini. Ya, berebut, kemudian sekolahnya crowded, apalagi ada beberapa sekolah yang belum siap dipaksakan harus masuk karena ini mau tahun-tahun politik diterima begitu. Itu yang akhirnya membuat kualitas. Siapa yang merusak kualitas itu? Karena ketidaktegasan pemimpin kalau dalam hal ini. Ya kan? Ya. Titip sana, titip sini, tidak tegas. Kalau tegas sebenarnya selesai masalah ini. Oke, dikasih solusi. Orang yang tidak mampu tadi dikasih solusi. Jangan masyarakat tidak ada solusi. Kami nggak mampu Pak kalau bayar ke swasta. Pilihannya swasta turunin harga atau kami diberikan beasiswa, kan begitu. Betul. Nah kalau mau sekolah murid-murid yang berprestasi tadi, kalau dipilih saja murid-murid yang berprestasi, disekolahkan semua di swasta, disubsidi oleh pemerintah beasiswa. Sehingga kapasitas murid di negeri menjadi ideal. Nah, kalau kapasitas di negeri menjadi ideal kan sekolah kemudian kualitasnya sama-sama bersaing, akhirnya bisa memunculkan apa hal-hal yang kita harapkan di dalam dunia pendidikan. Ini kan indikatornya saja nggak ketemu. Ya. 8 indikator pendidikan saja nggak ketemu. Karena ya kesalahan-kesalahan kebijakan. Kalau saya lihat, abang lihat sih memang sudah lama kebijakan ini yang belum satu orang wali kota pun yang bisa memberikan ketegasan di Batam khususnya tentang kebijakan ini. Ya mudah-mudahan ke depan tahun politik berubah, tapi advokasi kemudian pemahaman dikampanyekan, ya mudah-mudahan bisa berubah juga kebijakan khususnya di bidang pendidikan. Satu lagi Bang, itu masalah terkait dengan kualitas pengajar nih Bang. Untuk kualitas pengajar ini kan untuk saat ini kan guru ya, guru negeri, pegawai negeri ya, secara menyeluruh lah ya, itu sudah tercover. Saya ada bahasa nih seperti ini untuk mencetak generasi yang baik di bidang dunia pendidikan. Itu yang harus didahulukan, itu ada istilah gini, senangkan hatinya, makmurkan dapurnya. Nah sebenarnya pada kenyataannya untuk saat ini tuh udah terrealisasi itu tuh Bang. Tidak lagi seperti Umar Bakri pada waktu itu Berarti ya. tugas pemerintah udah selesai nih Ya, dalam secara hal materi, secara memenuhi. materi. Oke. Ya, secara memenuhi. Tapi eh, dilihat ya. Ini menurut saya ya, ini agak subjektif nih. Dilihat gurunya kok perasaan biasa-biasa saja. Bagaimana itu? Iya, pertama kalau kita tanya anak, maka yang kita tanya siapa orang tuanya, siapa gurunya. Iya. Oke. Misalkan ini hasil didikan anak yang berprestasi, pasti kita tanya siapa orang tuanya, siapa Siapa gurunya, gurunya? ya kan? Dan begitu juga sebaliknya. Ini kalau ada anak minus banget, bagi siapa gurunya, siapa orang tuanya, ya nggak? Iya. Oke, memang benar. Itu adalah faktor yang penting di antara tadi sarana prasarana, sistem keuangan, karena mungkin sekarang sudah bagus sekali dari pemerintah pusat sudah memberikan insentif gaji dan pemerintah daerah ikut juga support. Tapi dalam hal kualitas guru, kenapa kok tidak upgrade sesuai dengan kualitas uang yang Diterima. diterima? Iya. Ya kan gitu Iya, kan? betul. Faktor apa ini? Oke, sekarang siapa yang mau menjawab dan siapa yang mau kasih solusi? Iya. Siapa yang mau menjawab, siapa yang mau kasih solusi? Oke, kalau kita serahkan ini ke pemerintah, kita nggak usah bahas dah. Udah terlalu sibuk sama urusan-urusan lain, ya nggak? Iya, Sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini di lingkungan dari 1 guru, 2 guru, 5 guru, 10 guru yang bisa kita selesaikan. Nggak ada cara, satu-satunya cara adalah upgrade ilmu. Guru, upgrade ilmu. Nggak ada satu-satunya cara. Maka guru harus punya forum, harus punya wadah, harus punya lingkungan yang itu
membuat mereka semakin memberdayakan kemampuan mereka, mengupgrade skill mereka. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, maka satu-satunya adalah memberikan motivasi, memberikan banyak saluran-saluran diskusi, memberikan wadah-wadah pembelajaran dan ilmu, dan ini yang harus didorong oleh semua pihak, baik pemangku kebijakan secara langsung, misalkan pemerintah, kepala yayasan, kepala sekolah. Ini harus secara intens untuk selalu memberikan motivasi agar guru terus berkembang dan lebih kreatif. Ya itu, apalagi sekarang di kurikulum merdeka, ya kan, itu sangat baik sekali. Jadi jangan anggap kurikulum merdeka ini pindah nama, kan ada gitu, pindah nama, pindah istilah. Wah itu kacau banget tuh kalau ada yang pahamnya seperti itu. Jadi nggak paham. Atau jangan sampai guru itu menjadi ahli administrasi. Apa itu ahli bikin RPP. RPP ya kan. Itu bukan guru. Guru itu adalah indikator yang terpenting adalah saya ngajar dengan waktu durasi 2 jam atau 1 jam, seberapa banyak murid saya paham, seberapa banyak murid saya berubah. Jadi kalau dia mendidik merasa di kelas ini separuh berubah, dia besok harus tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Karena jam mengajar kan terus diulang-ulang. Pelajaran juga terus diulang-ulang. Anak kelas 7 masuk, ganti lagi. Nah, guru harus punya mindset seperti itu. Jadi tugas kita adalah mencontohkan, memotivasi. Oke, tugas pemerintah mendorong. Misalnya pemerintah bilang, kami sudah berikan anggaran yang layak. Ayo guru-guru berprestasi lagi. Nah, misalkan pemerintah menganggarkan perlombaan-perlombaan buat guru, penghargaan-penghargaan buat guru. Itu seperti itu. Di masyarakat juga kita berikan ruang penghargaan yang besar kepada guru, agar memang guru itu menjadi sosok yang ditiru, sosok yang diikuti, sosok yang menjadi panutan gitu ya, bukan sebagai tenaga pengajar ya. Jadi bukan sebagai tenaga pengajar ya. Maka akhlak guru, perilaku guru itu harus dibenahi. Maksudnya yang sudah baik alhamdulillah, tapi secara besar penghargaan kita, masyarakat kita kepada guru. Nah, semua kita ayo, termasuk kita di kampus misalkan, kita berikan ruang belajar gratis buat guru-guru di sini. Tapi sekali lagi, ketika kita tawarkan ya hanya beberapa persen guru yang mau terlibat, kan begitu kan? Artinya PR masih banyak. Jadi itu tantangan namanya. Jadi ya jangan selesai. Ya, betul. Hari ini berapa banyak guru yang kuliah di kampus, kan banyak kan? Banyak sekarang nih. Yang S2 juga banyak. Kenapa? Karena mereka tadi sadar kalau mereka nggak punya kemampuan, akhirnya mau belajar. Nah, watak-watak seperti ini nih yang bisa terus berkembang, Ya. ya kan? Tapi kalau udah merasa cukup, nggak mau berkembang. Ya terkadang ini Bang, terkadang keapatisan sebagai pengajar karena banyak tuntutan ya. Ya sebelum-sebelumnya ya. Karena saya dulu sempat Bang, ceritanya sempat saya itu ya. Dulu ngajar juga kan? Ya ngajar juga Bang. Berapa lama ngajar lu? Ya sekitar lah Bang. Hampir separuh umur ya? Separuh umur. Jadi banyak hal yang mengarah kepada keapatisan seorang guru Bang. Akhirnya guru menjadi apatis dan ya sudahlah, saya mengajar saja. Mengajar secara teori. Jadi untuk akhlak dan sebagainya dan bla 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 yang memang harus kita benahi sebagai guru, tanggung jawab guru gitu ya. Ya. Akhirnya yang penting saya mengajar apa yang diajarkan ya, supaya seperti saya guru bahasa Indonesia gitu ya. Ya. Mengajar bahasa Indonesia udah selesai. Ada guru begitu. Iya, banyak Karena sekali gini, justru itu yang bukan. fenomenanya. Disuruh memperhatikan muridnya, dibilang saya aja stres pak, masalah hidup saya banyak katanya kan. Nah itu Bang. Masalah hidup dia banyak, terus harus care kepada murid-muridnya kata dia. Waduh, gimana itu kata. Ya, Yang problem yang siapa? ya pribadinya sih sebenarnya, pribadinya. Ya itulah, kadang-kadang kan ada juga ya yang menjadi cita-cita guru untuk saat ini ya Bang ya. Pengen cita-citanya menjadi guru karena guru itu kaya sekarang tuh Bang. Ada ya? Iya ada gitu kan. Ada juga karena ya insentif inilah, apalagi jadi pegawai negeri gitu kan. Tapi
itu menjadi kemunduran dari ruh seorang guru gitu loh. Padahal kan waktu kejadian Nagasaki Hiroshima kan, ketika di Jepang itu kan yang didahulukan itu cari gurunya gitu kan. Berapa 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 banyak yang tersisa guru gitu kan. Saking adiluhungnya seorang guru, tapi pada saat ini tuh guru hanya untuk ya ini mah ya yang saya rasakan gitu ya. Ya, wah guru nih jadi pegawai negeri, jadi guru mengajar, terus gajinya besar, insentifnya banyak gitu ya. Udahlah, akhirnya masuk ke wilayah dunia pendidikan ya polanya seperti itu. Jadi mengajar selesai bulan depan dapat gaji gitu loh. Nah, ini Ya, bagaimana menyikapi fenomena ini guru-guru yang seperti ini? metode pengobatan ataupun metode penyelesaian terhadap suatu sistem yang tidak berjalan, baik itu sistem tubuh, sistem sosial, sistem pendidikan, maka carilah penyebabnya. Maka dari penyebab baru kita bisa kasih obat, kata dokter gitu. Sakitnya apa ini? Penyebabnya ini. Setelah tahu penyebabnya baru bisa diterapi. Nah, kalau pertanyaannya tadi, guru yang sudah dianggap cukup layak tapi kok tidak berperilaku yang Selayaknya guru lah. selayaknya guru, berarti Membenahi generasinya. penyebabnya ada di mana? Di gurunya. Gurunya itu di mananya? Di mindsetnya, di motivasinya. Oke, karena Oke. anggaran terpenuhi, lingkungan oke, pekerjaan ada, murid ada, sekolah ada, terus sehat iya, ilmu iya, tapi motivasinya kok nggak seperti itu, berarti perlu motivasi, perlu arahan, ya nggak, perlu contoh. Siapa yang memberi contoh? Ya kepala-kepala, kepala lingkungan, kepala sekolah, atasannya lagi kepala dinas, pemerintah, kebijakan politik. Ya sebisa mungkin memberikan contoh dan memberikan motivasi, dorongan. Nah, itu saja. Hari ini mungkin nggak terlalu fokus. Orang itu begini ya. Orang itu akan bergerak sesuai dengan mindset yang ada dalam pikirannya. Jadi kan semua itu bergerak itu kan dimulai dari pemikiran. Pemikiran bergerak, berucap, bergerak baru membuahkan hasil. Jadi kalau pemimpinnya hari ini gerakannya tidak ada yang mengarahkan seperti itu, ya tidak akan ada. Maka di dalam diskusi-diskusi kampanye presiden, caleg atau kepala daerah, maka diskusinya adalah apa buah pikiranmu gitu. Buah pikiran dulu. Kalau soal tindakan itu tahapan nomor 2, bisa terlaksana bisa tidak. Tapi buah pikiran itu apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, itu yang ada kemungkinan untuk dilaksanakan. Tapi kalau dia berpikir saja tidak pernah atau terbesit dalam hatinya saja tidak pernah, bagaimana dia mau bertindak begitu kan? Makanya diskusi nanti memilih pemimpin ke depan, wali kota, memilih gubernur dalam konteks Batam dan Kepri, atau memilih presiden, maka kita harus dengar diskusi-diskusinya. Ya nggak? Atau jangan kita apatis itu ngomong doang nanti nggak dilaksanakan. Ngomong itu sudah bagian dari pelaksanaan. Oke, nanti tinggal apakah punya waktu, Realisasinya, ya. apakah punya anggaran, apakah tidak ada tantangan. Karena faktor untuk terlaksana itu kan banyak. Ya. Kondisi alam, kondisi Covid sehingga tidak terlaksana. Tapi buah pikiran itu sudah ada. Nah, tapi yang parah itu orang tidak punya buah pikiran. Itu tidak pasti tidak akan bertindak. Kalau ditanya soal bagaimana memajukan pendidikan, pokoknya saya bangun sekolah saja. Lah kan repot. Kok bisanya membangun sekolah saja? Itu mah anak kecil juga bisa, kalau membangun ada uangnya pasti bisa. Tapi bagaimana membuat sekolah yang hebat? Itu siapa tadi? Pemimpin. Karena penyebabnya misalkan gini ya, dulu zaman Umar Bakri misalnya gitu. Apa keluhan dari para dunia pendidikan kita? Kesejahteraan guru. Maka kemudian perjuangan untuk mencari kesejahteraan guru diperjuangkan oleh partai politik, diperjuangkan oleh masyarakat sehingga membuahkan hasil. Keberpihakan anggaran, that's point. Ya. Tapi itu belum menang kita, baru 1 poin. Poin. Ya kan, karena kan ada 8 standar pendidikan nasional kita. Ya. Sarana prasarana.
kemudian faktor keuangan tadi sudah tersupport. Nah sekarang yang problem kita ini, yang kedua nih, fasilitas sudah oke, sekolah sudah ada, murid sudah ada, kurikulum sudah ada, kualitas guru, oke gimana caranya? Ya kan? Nah itu caranya adalah tadi memberikan motivasi, memberikan ruang, memberikan pelatihan, sehingga guru-guru lebih kreativitas, kemudian mewongke apa kalau bahasa Melayu gitu ya, kalau bahasa Jawa gitu, mengorangkan guru gitu ya. Bukan memanusiakan manusia ya, Bang. Ya guru jangan anggap sebagai profesi biasa. Ya, betul. Salah satu penghargaannya jangan sering dikumpulin guru itu. Kalau buruh boleh dikumpulin. Ya. Ya kan? Guru itu jangan dipanggil tapi disoanin, didatangin. Ya. Coba ya ini kritik kita kepada pemerintah misalkan ya. Siapakah profesi-profesi yang jangan sering dikumpulkan oleh pemerintah? Jangan. Ya oleh pejabat politik misalkan. Jangan. Itu adalah profesi para guru agama, ustadz, guru-guru. Itu jangan dikumpulkan kayak anak SD, kayak buruh pekerja, dikumpulkan manut-manut, itu jangan. Itu merusak moral guru. Ya. Marwah lah ya, Bang. Marwah guru. Marwah. Yang sekarang jadi DPRD itu didikan seorang guru. Yang sekarang menjabat pemerintah itu didikan seorang guru. Lu jangan manggil mereka, datengin. Gitu, datengin, hargai mereka. Kalaupun terpaksa untuk memanggil karena suatu hal yang sangat penting, sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf terpaksa mengumpulkan para guru. Karena apa? Karena tugas guru harusnya mendidik anak-anak kami di sekolah. Tapi karena hari ini kami panggil karena hal yang sangat penting. Itu harus berucap-ucap, kata orang Melayu itu, permohonan maaf seorang pemimpin, permohonan maaf karena berani mengumpulkan guru. Ya enggak? Ya. Apalagi mengumpulkan guru hal-hal yang tidak penting. Pembagian apa kayak pembagian apa dikumpulin. Itu cara kita menghargai. Misalkan ya, kita nggak berani dong ngumpulin kiai-kiai kita. Nggak berani. Kita yang harus datang karena jasanya. Tapi kalau profesi yang lain, para perawat kumpul, para pekerja kumpul, briefing, arahan, itu bagus. Profesi tadi aja guru, baik guru agama, para kiai, para ustadz, itu jangan, harus dihargai. Itu cara kita. Kemudian tadi berikan ruang kreasi, penghargaan yang sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, berikan contoh. Jadi ya kita hari ini juga memberikan kesempatan ya di kampus kita berikan ruang-ruang belajar, kreativitas, ilmu, ruang-ruang diskusi kepada guru untuk upgrade keilmuan ke mereka. Tahu penyebabnya, bisa kita kasih solusinya. Kan tadi begitu, Ya, betul. insya Allah. Ya. Tadi beberapa kali tersebut kampus dan kampus gitu ya, Bang. Iya, ini kan channel Iya, kampus iya, ini. iya. Jadi ini nih sangat menarik sekali nih, Bang. Ini ada sebuah pertanyaan yang sedikit menggelitik mungkin ya. Iya. Kan Abang nih sebagai rektor di kampus Karya Anak Bangsa nih, Bang. Kenapa sih harus Kansa dan segala yang ada di Kansa gitu? Kenapa? Apa sih yang menjadi ini yang menjadi apa ya? Atau mimpi atau tujuan atau visi misi? Kenapa sih harus Kansa gitu loh dengan segala isinya gitu? Ini pertanyaan udah lama, nggak usah dibahas. Ya perlu dipertanyakan lagi, Bang. Aku banyak tuh channel-channel tema-tema, banyak Om Didit ya. Banyak ya. Gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu dipertanyakan. Jadi Nggak cari usah. lagi channel-channel yang terbelakang Iya, gitu ya. iya. Oh ya. Nah, ini kan Jadi podcast kita di channel ya karena Kansa. kan Kansa ini kan tidak terlepas ya istilahnya ikut sumbangsi lah untuk berbagai aspek malahan ya, Bang ya. Bukan hanya dunia pendidikan saja ya. Kansa itu kan Ya, beberapa apa- lapisan-lapisan yang Apa terjadi. yang kita bisa kita lakukan. Yang nggak bisa ya ngomong doang. Kan harapan kan. Iya betul. Ada kritik-kritik yang kita kritik membangun kita sampaikan. Karena masih bisa ngomong ya sampaikan.
persoalan nggak didengarkan bukan urusan kita toh. Ya, yang penting kita Apalagi berikhtiar ya. apalagi channel ini terus nggak berkembang gitu. Ya kan urusan kita ngomong apa hal-hal yang menjadi disampaikan. Iya, iya. Oke. Nah, duduk situ dulu Bang ya. Lewat videonya tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu bentuk ikhtiar ya, Bang. Bentuk Ah, ikhtiar untuk bagaimana kita respect terhadap lingkungan ya, Bang ya. Oke, Bang, sudah cukup panjang lebar nih mengenai berapa kali tinggi? tinggal itu dimulai dari pendidikan yang terkecil yaitu rumah tangga, Ini lingkungan sampai sosial dan kritik-kritik pemerintah ini. sampai masuk ke kritik-kritik pemerintah dan itu cukup luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan mudah-mudahan ya ini menjadi Tapi kita kritik nggak ini ya, nggak mikirin ya. Maksudnya nggak mikirin, ngomong doang. oh gitu. Kalau mikir kan rugi. Oh iya. Cuman ngomong terus lupa udah habis ini. Oh iya, iya. Yang Ah, penting orang mendengarkan lah dan iya kalau kalau Anda terpengaruh dengan omong ini salah sendiri mendengarkan channel ini. oh gitu Bang. Jadi bukan salah kita. Kita cuman ngomong terus direkam di podcast ya sudah gitu ya. Ya namanya juga obrolan kopi, Bang. Ah, tapi Anda nggak datang-datang kopi dari tadi. Ya, tak apa-apa, Bang. Oke, Bang. Terima kasih Abang Riki yang sudah datang. Seperti biasa tidak ditutup. Terima kasih. Ayo. Salam lah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.